Ya, bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang Bapak sayangi, kelas 10.5, 10.11, dan 10.12. Walaupun kita belum pernah bertemu tatap muka, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar dengan Bapak ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi di kompetensi dasar pertama ya. Materinya itu berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Oke, yang akan kita pelajari pertama kali untuk hari ini adalah persamaan linier satu variabel. Ada 3 buku yang Bapak gunakan. Yang pertama adalah buku terbitan Erlangga. Yang kedua juga masih terbitan Erlangga, hanya beda penulisnya saja. Kalau yang pertama penulisnya itu Sukino, yang kedua BK Nurmandiri ya. Di sekolah kita di perpustakaan ini sudah ada buku yang ini. Hanya saja buku ini jumlahnya masih terbatas sehingga tidak bisa dibawa pulang ke rumah ya, tidak bisa dipinjam dibawa ke rumah. Jadi kalau kalian perlu eh, kalian bisa datang ke sekolah, belajar di sekolah kemudian dikembalikan lagi ya. Selanjutnya adalah buku ini, buku yang sudah kalian pinjam ya di rumah kalian masing-masing mungkin ada buku ini. Namun di pertemuan kali ini kita tidak menggunakan materi dari buku ini ya karena di buku ini tidak ada persamaan linear satu variabel. Oke, persamaan linear satu variabel ini sudah pernah kalian pelajari di SMP, jadi tidak akan terlalu banyak Bapak bahas ya, kita langsung saja ke proses penyelesaiannya. Hanya saja yang harus kita ingat, yang harus kalian perhatikan bahwa harus kita sepakati mulai saat ini tidak ada lagi istilah pindah ruas ya. Tidak ada lagi istilah pindah ruas. Ya, karena di dalam matematika itu tidak ada yang namanya pindah ruas. Seperti apa Pak pindah ruas teh? Mungkin misalnya tah 2x ya ditambah 1 sama dengan 5. 2x sama dengan 5 dikurang 1. Di mana cenah ieu dikurang 1 cenah? Pindah ruas cenah hiji pindah ruas ke kanan. Jadi min hiji. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 2. Nah, cenah jual jadi per 2. 2 na pindah ruas, hasilnya sama dengan 2. Memang hasilnya benar sama dengan 2, namun di dalam matematika itu tidak ada konsep seperti ini, begitu ya. Sehingga kita menggunakan metode ini. Salah ini, iya salahnya bapaknya. Bukan metode pindah ruas ya. Metode penyederhanaan. Penyederhanaan. Salah satu ruas. Salah satu atau kedua ruas. Ini harus kalian perbaiki ya. Tapi tidak apa-apalah nanti Bapak perbaiki dan akan Bapak send ulang di itu ya di resend di Google Classroom ya. Oke. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, 3x min 7 sama dengan 14. Nah, kita gunakan metode penyelesaian dengan penyederhanaan kedua ruas ya. 3x min 7 sama dengan 14. 3x min 7 tambah 7 sama dengan 14 tambah 7. Kenapa harus ditambah 7? Untuk menghilangkan negatif 7 di ruas kiri. Kalau misalkan ini min 8 ya, ini juga harus ditambah 8. Kalau misalkan plus 10, ini di tahap kedua juga harus dikurang 10. Pokoknya mah kumaha carana supaya min 7 itu hilang. Kalau ruas kiri ditambah 7, ruas kanan pun sama harus ditambah 7. Sehingga 3x kurang 7 tambah 7 sama dengan 3x. Kenapa sama dengan 3x? Karena min 7 tambah 7 hasilnya adalah 0. 3x tambah 0 adalah 3x. 14 ditambah 7 sama dengan 21. Kemudian untuk menentukan atau untuk mendapatkan nilai x, kita harus menghilangkan 3. Caranya adalah kedua ruas dibagi 3. 3x per 3 sama dengan 21 per 3. 3x bagi 3 sama dengan x. 3 bagi 3 1 kan? 1 kali x. Jadi satunya tidak perlu ditulis karena itu sifat identitas. 21 bagi 3 sama dengan 7.
Kalau kalian sudah mahir mengerjakan seperti ini, kalian bisa mengerjakan dengan lebih singkat. 3x dikurang 7 sama dengan 14. Kita harus hilangkan min 7-nya dengan cara ditambah 7 kedua ruas. Ditambah 7 jadi hilang, 14 ditambah 7 sama dengan 21. Untuk menghilangkan 3 artinya harus kita bagi 3. 3x bagi 3, ya betul, 1x. 21 bagi 3 sama dengan 7. Oke, selanjutnya. Soal kedua. 3x min 9 sama dengan 4x plus 5. Min 9-nya harus kita hilangkan dengan cara harus ditambah 9 supaya jadi 0 ya. Kedua ruas ditambah 9. 3x min 9 tambah 9 sama dengan 3x sama dengan 4x plus 14. Coba perhatikan di sebelah kanan ya. Karena ada atau kebanyakan siswa itu lebih senang melihat proses penyelesaian tahap demi tahap daripada sudah ada hasilnya ya min 14, tapi biasanya ada siswa yang ingin melihat proses penghitungannya, proses penyelesaiannya. 3x min 9 sama dengan 4x plus 15. Min 9-nya kita hilangkan dengan cara tambah kedua ruas dengan 9. Sama dengan 4x plus 15 ditambah 9. Begitu? Oke. Min 9 tambah 9, 0 kan? Ya, min 9 tambah 9 sama dengan 0. 0 tambah 3x. 3x. Tulis di sini 3x. Nah, 3x sama dengan 4x. 15 tambah 9. Bukan 15, ternyata 5 ya. Aduh, salah. Maaf. Ini harusnya 5. Bukan 15. Paingan cing tenhar ada bentennya. Aduh. Ulangi lagi ya. Oke, ulangi lagi. 4x tambah 5-nya. Oke, 5 tambah 9 adalah 14. Selanjutnya, tujuan kita mengerjakan ini kan ingin menemukan nilai x. Maka x-nya itu x tersebut harus ada di satu ruas. Sedangkan ini x-nya ada di dua ruas. Ruas kiri ada x ya. Di ruas kanan juga ada x. Maka kita harus menghilangkan x di ruas kanan dengan cara kurangi kedua ruas dengan 4x. 4x plus 14 dikurang 4x. 3x dikurang 4x adalah negatif x. Sama dengan 4x dikurang 4x, 0, 14. Nah, yang kita carikan nilai x ya. Sedangkan ini masih negatif x. Kali kedua ruas dengan negatif 1. Negatif 1 kali negatif x adalah x. Negatif 1 kali 14 adalah negatif 14. Nah, kalau kalian sudah ahli ya mengerjakan soal ini, dapat kalian selesaikan hanya dalam beberapa tahap saja. 3x kurang 9 sama dengan 4x ditambah 5. Kata kuncinya adalah x hanya ada di satu ruas saja. Ini ada x-nya ada di ruas kiri, juga ada di ruas kanan. Berarti x yang di ruas kanan itu harus hilang. Caranya harus dikurang 4x. Nah, berarti 3x ini harus kita kurangi 4x. 3x kurang 4x adalah negatif 1 ya. Kemudian 9 di sini harus hilang. Caranya ditambah 9. 5 tambah 9, 14. X sama dengan min 14. Oke. Selanjutnya. Baik, kita selesaikan soal ini. Ingat kata kuncinya adalah variabel x harus ada di satu ruas saja. Oke, kita kerjakan. Caranya adalah, ingat, ini adalah sifat distributif. Berarti 2 harus dikalikan dengan 3x, juga harus dikalikan dengan 4x. Maka hasilnya adalah 2 kali 3x, 6x, 2 kali 4, 8.
sama dengan 6. Nah, awas, kalau ada tanda kurung seperti ini, berarti harus dikalikan ya. Ini kita anggap negatif 1 ya. Negatif 1 kali 2x adalah negatif 2x. Negatif 1 kali 5 adalah negatif 5. Bukan dikali negatif ya, tapi dikali negatif 1. Pak, satunya kemana? Ingat sifat identitas. 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Sehingga negatif 2x ditambah 5 itu sebenarnya bentuk aslinya itu begini. Negatif 1 dikali 2x plus 5. Tapi karena ini sifat identitas sehingga negatif satunya tidak dituliskan. Oke, selanjutnya 6x ditambah 8 sama dengan negatif 2x ditambah 1. Dari mana 1? 6 dikurang 5. Selanjutnya, agar kita hanya menemukan atau kita hanya mendapatkan x di ruas kiri saja, berarti 2x. 2x yang di ruas kanan, negatif 2x yang di ruas kanan, ini harus hilang. Caranya harus ditambah 2x. Kita tambah 2x. Yang ini juga harus ditambah 2x. 8 di sini juga harus hilang, berarti harus dikurang 8. Di sini juga harus dikurang 8. Maka hasilnya adalah 6x tambah 2x sama dengan 8x. 8 kurang 8 sama dengan 0. Negatif 2x ditambah 2x sama dengan 0. 1 dikurang 8 adalah negatif 7. 8 di sini harus hilang. Caranya harus dibagi 8. Ini juga dibagi 8. Kanan kiri ya. 8x bagi 8 adalah x sama dengan negatif 7 per 8. Ya, kalau belum paham boleh diulang lagi ya. Mundur lagi, pelajari lagi. Kalau kesulitan datang saja ke sekolah ya. Datang ke sekolah ke ruang guru. Cari Bapak. Meja Bapak itu meja yang paling belakang di payunen lawang panto nu bade KWC-nya. Oke, langsung ke soal yang keempat. Baik anak-anak, kita lanjutkan. 2 dikalikan dengan X plus 3. Ingat ya, ini bukan 2X plus 3 dibacanya, tapi 2 dikali dengan X plus 3 begitu. 2 dikali X plus 3 sama dengan 5 dikali X min 1 dikurang 7 dikali dengan X min 3. Maka hasilnya adalah, nah ingat, dalam proses penyelesaian sebuah masalah persamaan itu kita harus mengubah bentuk untuk setiap tahap. Jadi setiap tahap teh aya anu dirubah gitunya. Aduh cenah bingung abdi mah nemen ningal soal siga kieu. Tong bingung-bingung. Aya nu tiasa dirobah, robah. Aya nu tiasa dikerjakeun, kerjakeun. Contohnya 2 kali X, ingat prosesnya. Berarti nanti kalian harus mengalikan 2 dengan X, kemudian kalikan 2 dengan 3, 5 dikalikan dengan X, 5 dikali dengan min 1, min 7 dikali X, dan min 7 dikali min 3. Oke, proses selanjutnya adalah 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6, sama dengan 5 kali X, 5X, 5 kali min 1, min 5, min 7 kali X, min 7X, min 7 kali min 3 adalah plus 21. Iya dibacanya mata. Tanda ini dibaca juga. Pamita dibaca pilih keliru engke na kapayunanya. Oke, selanjutnya. 2x plus 6 sama dengan 5x dikurang 7x, negatif 2x, min 5 ditambah 21 adalah 16. Ingat sekali lagi, X hanya ada di ruas kiri atau ruas kanan saja. Berarti negatif 2X ini harus hilang. Artinya, ruas kiri harus kita tambah dengan 2X. Ruas kanan juga ditambah 2X. Tambah 2X. Tambah 2X. Sehingga hasilnya menjadi 4X plus 6 sama dengan 16. Maaf, ini bukan 26, tapi ini harusnya
2x gitu ya. Oke, kurangi kedua ruas dengan 6. 4x plus 6 dikurang 6 sama dengan 16 dikurang 6. 4x sama dengan 16 dikurang 6, 10. Ya. 4x dibagi 4 sama dengan 10 dibagi 4. 4x bagi 4, x. 10 bagi 4 disederhanakan jadi 5/2. Oke, pembahasan untuk di video kali ini dicukupkan sekian. Untuk contoh kedua, kita bahas di video yang kedua ya. Terima kasih.